Saya Dr. Rahma Eka Yusnita dari Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan Sidoarjo. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube Aisyah ID. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Istiqomah kembali hadir menyapa sahabat Aisyah ID dimanapun berada. Dan pada hari ini kita kembali berbincang-bincang seputar kesehatan selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan kita akan membahas tentang stunting. Dan sudah hadir di ruangan ini untuk menemani kita berbincang kesehatan pada hari ini Ibu Dr. Rahma Eka Yusnita sebagai salah satu dokter terbaik di Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dok kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dok. Baik seluruh sahabat Aisyah ID, dok langsung saja ya. Hari ini kita berbicara mengenai stunting yang sebagian masyarakat, saya katakan sebagian ya dok, karena sebagian masyarakat ini ada yang mengetahui kalau stunting itu artinya anak yang bertubuh pendek, kemudian anak yang kurang gizi. Sebenarnya stunting sendiri itu apa sih dok? Ya, untuk stunting sendiri itu sebenarnya definisinya adalah kegagalan tumbuh atau kondisi gagal tumbuh pada anak usia balita atau pada anak di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi stunting ini bisa ditandai dengan adanya tubuh yang pendek atau tinggi badan atau panjang badan kurang dari kurva WHO, di bawahnya -2 standar deviasi. Ini bisa disebabkan oleh bisa dua, karena dia itu asupan gizinya yang kurang, bisa juga karena ini penyakit kronis sehingga metabolismenya meningkat, nutrisi yang terserap akhirnya berkurang. Oke. Ya. Apa stunting ini juga, kalau misalkan tadi kan dokter mengatakan kalau usianya di 1000 hari pertama, ini tergantung pada asupan orang tua enggak sih dok ketika ibu hamil? Stunting ini memang kalau kita mencegah stunting itu harus dimulai dari ibu hamil, bahkan mulai dari ibu itu remaja, mempersiapkan saat dia mau hamil. Jadi saat 0 bulan ibu itu kehamilan, sebelum diketahui kehamilan itu sudah harus mempersiapkan gizi untuk calon anaknya nanti. Jadi gizinya apa dok kalau bisa? Ya memang 4 sehat 5 sempurna yang pastinya ya. Apa harus lengkap pakai susu untuk ibu hamil begitu persiapan ya, ibu hamil? Kalau makanya sekarang ada susu untuk ibu persiapan hamil kan itu. Terus kalau saat hamil itu enggak boleh sampai kekurangan asam folat. Jadi asam folat gak boleh kekurangan apa itu namanya zat besi. Jadi makanannya harus mengandung 4 sehat 5 sempurna, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada buah-buahan yang mengandung vitamin-vitamin itu. Jadi mulai dari ibu hamil itu harus sudah ada asupan gizi itu, mempersiapkan nanti untuk pembentukan yang terbaik itu di 1000 hari pertama, pembentukan otak anak, karena di situ nanti ada pembentukan otak. Jadi nutrisinya harus dipenuhi mulai ibu hamil 9 bulan nanti sampai anak itu berusia 2 tahun. Jadi saat anak itu hamil, periode ibu menyusui itu ibunya saat ASI eksklusif, semuanya kan dari ASI. Nah, semua dari ASI itu ibunya harus makan 4 sehat 5 sempurna yang mengandung banyak gizi untuk anaknya, terutama zat besi juga gitu. Setelah itu kalau sudah 6 bulan anak kan diperkenalkan sama makanan MPASI. Ya. Jadi karena ASI sudah 30% aja, 70%-nya sudah MPASI. Nah, kalau sudah MPASI-nya yang harus bergizi. Jadi mengandung semua karbohidrat, protein, lemak, vitamin
harus ada semuanya di situ. Pokoknya harus lengkap ya, Iya, Dok ya. sampai usia 2 tahun. Karena menurut WHO itu bahwasanya stunting itu bisa irreversible. Istilahnya sebenarnya tidak bisa diperbaiki. Kalaupun bisa diperbaiki, itu harus sebelum usia 2 tahun gitu. Nanti kalau setelah usia 2 tahun, dia itu nanti mungkin bisa perawaannya, tinggi badannya bisa diperbaiki nanti kalau sudah dewasa. Tapi untuk perkembangan kognitifnya, perkembangan otaknya itu sudah tidak bisa seoptimal kalau anak tidak stunting. Oke. Berarti bisa dikatakan stunting ini harus segera diperbaiki ya, Dok, di usia 2 tahun ke bawah. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur, Dok. Iya. Sudah terlanjur katakan ya memang stunting gitu anaknya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua, Dok? Ya, memang kalau sudah terlanjur istilahnya memang sudah terlambat. Ya, itu tadi saya katakan bahwasanya bisa diperbaiki tapi memang tidak bisa seoptimal kalau anak itu tidak stunting. Jadi ya memang tubuhnya mungkin bisa lebih tinggi karena kayak remaja gitu itu kan masa puber itu bisa tinggi. Anak-anak itu kalau pas masa puber dia bisa cepat tingginya. Dikasih asupan gizi, mulai ditambahi asupan gizinya, orang tuanya belajar apa yang harus diberikan kepada anak, harus 4 sehat 5 sempurna, dikasih vitamin, terus makan makanan yang bergizi, dan terutama imunisasinya waktu kecil itu harus terpenuhi gitu. Imunisasi dari umur 1 sampai 2 tahun. 1-2 tahun itu ya, Dok? Iya. Ya? Oke. Ciri-cirinya stunting itu apa sih, Dok? Iya. Kalau untuk ciri-cirinya stunting sendiri memang sebenarnya stunting itu kan dari pengertiannya tadi itu panjang badan atau tinggi badannya itu kalau menurut kurva WHO itu di bawah dari kurva WHO -2 standar deviasi. Jadi kalau ada kurva WHO itu ada kurva merah. Kurva merah itu -2 standar deviasi. Kalau memang sesuai umur biasanya kan kalau makanya kenapa diharapkan setiap bulan bayi itu dibawa ke posyandu. Diukur berat badannya, diukur panjang badannya untuk ini mencegah stunting ini. Nih, jadi kalau memang misalnya nanti di bawah di 2 bulan berturut-turut tidak ada peningkatan berat badan atau tidak ada peningkatan tinggi badan, yang itu harus diwaspadai, harus dicari tahu lagi, karena stunting itu ciri-cirinya dia berat badannya tinggi badannya itu tadi di bawah -2 standar deviasi, dan nanti kemampuan kognitifnya itu yang turun atau berkurang atau tidak ada, Dok? Berkurang, lebih rendah dari rendah. Anak yang normal gitu. Jadi harus rajin dibawa ke posyandu. Nanti kalau memang 2 kali pengukuran berat badannya atau tinggi badannya tidak normal, itu harus dicari tahu. Bukan berarti dia misalnya berat badannya normal atau tinggi badannya pendek, belum tentu dia stunting kan. Kemungkinan bisa dia memang perawakannya pendek karena dari kedua orang tuanya mungkin pendek gitu. Jadi kalau memang kedua orang tuanya pendek, ya kemungkinan anaknya juga faktor genetisnya pendek. Jadi yang harus dipenuhi penyebabnya 2 kalau stunting. Jadi tadi karena dia asupan nutrisinya yang kurang. Asupan nutrisinya yang kurang bisa karena orang tuanya memang tidak mampu, tidak bisa. Mungkin dia tahu apa makanan yang harus dimakan, mana makanan yang bernutrisi tinggi. Tapi karena dia tidak mampu membelinya, akhirnya dia tidak bisa memberikan nutrisi itu kepada anaknya. Yang kedua bisa karena ketidaktahuan orang tua. Sebenarnya dia kaya, dia bisa membeli makanan itu. Tapi karena dia tidak tahu, sebenarnya kan kadang-kadang mungkin banyak ya masih ini yang belum tahu, oh ini sebenarnya bagus, ini sebenarnya enggak gitu. Mungkin karena belum siap atau mungkin ini jadi enggak ngerti mana yang harus
diberikan kepada bayi. Kadang-kadang kan kalau untuk awal-awal dulu, misalnya kalau makan MPASI pertama kali 6 bulan, banyak yang tidak tahu sebelum 6 bulan sudah diberikan, atau mungkin saat 6 bulan cuma boleh dikasih buah-buahan saja, padahal sebaiknya 6 bulan itu sudah diberikan makanan penuh, jadi ada karbohidrat, ada protein, ada sayur gitu, buah. Iya, nanti itu dimasak, dibuat bubur, disaring seperti itu. Ya, jadi yang kedua bisa karena dicari tahu dia itu ada sakit kronis atau tidak, gitu. Kadang-kadang asupannya sudah bagus, nutrisinya sudah bagus. Kenapa anaknya tidak bisa berkembang? Karena mungkin dia nutrisinya, metabolismenya itu tinggi, akhirnya nutrisinya dia butuh banyak. Nah, itu dicari tahu apakah dia ada penyakit kronis, misalnya TBC, ya, atau mungkin diare kronis, yang kemungkinan mungkin sanitasi di sekitar rumahnya jelek atau gimana. Nah, itu harus dicari tahu. Nah, diagnosa stunting sendiri itu enggak harus dia pendek berarti dia stunting, enggak. Jadi memang harus dicari tahu ke dokter dulu dari apanya stuntingnya dia. Berarti bukan karena faktor genetis juga ya, Dok? Enggak ya. Dari faktor ini ada satu pertanyaan ini teman-teman dari Tika di Balikpapan. Berarti sudah terjawab. Stunting itu bukan karena faktor genetis juga ya, Dok ya. Lebih kepada asupan yang diterima di hari pertama, 1000 hari pertama gitu. Baik, Dok, selanjutnya tadi saya tertarik ketika dokter mengatakan perbaikan asupan ketika usia remaja. Ini usia remaja asupannya berarti kan sama ya, Dok, dengan yang lainnya. Apa yang perlu ditambah di usia remaja itu, Dok? Kadang-kadang kan mungkin kan kalau anak remaja mengurangi asupan makanan biar badannya kurus, atau mungkin dia enggak makan sesuatu atau menghindari sesuatu. Nah, itu yang harus dilakukan tetap 4 sehat 5 sempurna. Zat besinya harus banyak juga biar enggak terjadi anemia nanti pada saat dia hamil juga gitu. Berarti harus remaja putri. Kalau remaja putra enggak ya, Dok ya? Iya, karena kalau untuk remaja putra nanti mempengaruhi genetiknya dia nanti anaknya tinggi atau pendek, gitu aja ya. Kalau untuk ibunya memang harus makan makanan yang bergizi nanti, karena saat hamil, saat menyusui itu kan berhubungan dengan ibunya. Gitu. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Nisa di Nganjuk. Penanganan stunting yang baik dan tepat agar anak tidak memiliki resiko kesehatan ketika tumbuh. Ini tadi kayaknya sudah terjawab ya sama dokter ya. Oke, baik. Kemudian ada lagi, ini apakah benar kalau stunting terjadi pada anak-anak akan beresiko mengalami obesitas ketika dewasa? Gini, sebenarnya bukan ke obesitas juga. Tapi akan menyebabkan anak-anak itu lebih bisa terkena penyakit. Penyakit apa, Dok? Bisa diabetes, atau mungkin bisa sakit jantung, bisa sakit diabetes itu tadi karena ketahanan tubuhnya dia saat kecil berkurang. Jadi kan bisa karena nutrisinya yang kurang, bisa karena dia penyakit kronis. Jadi dua itu harus dicari tahu. Kalau memang nanti seandainya kalau dia sudah besar, misalnya penyakit kronis itu enggak diketahui, bisa nanti sampai ke dewasanya. Atau mungkin kalau seandainya nanti kesalahan dari stunting, kadang-kadang kan mungkin kita nyari tahu, dia perawakan pendek, dia stunting, padahal sebenarnya dia perawakan pendek atau salah penafsiran. Itu terus yang stunting ini dikasih kalori yang terlalu berlebih, akhirnya dia juga bisa menyebabkan obesitas kayak gitu. Jadi kalau untuk ke obesitas juga bisa, tapi lebih ke penyakit itu tadi, bisa kena
lebih rawan kena penyakit diabetes mellitus atau penyakit jantung, karena memang saat kecilnya dia ada sakit kronis sama asupan gizinya yang kurang, tidak terpenuhi dengan baik iya. kan ya dok ya. Oke baik dok, kalau begitu untuk memberikan nutrisi yang baik dok, apa perlu ditambah vitamin? Kan sekarang banyak nih dok beredar vitamin A, B, C, sampai saya juga bingung ngasih vitamin apa, kok kayaknya sama semua ya sama anak-anak ini. Kira-kira perlu nggak sih dok ada penambahan vitamin seperti itu dok? Iya, sebenarnya kalau untuk vitamin yang sudah jadi seperti itu boleh-boleh saja, tapi yang pasti itu harusnya vitamin yang kita makan. Jadi sebenarnya dari buah-buahan gitu itu sudah memenuhi dari apa yang ada di vitamin itu. Jadi lebih bagus memang kalau kita memakan makanan yang ada. Jadi dari buah-buahan, bukan dari hanya obat-obatan saja gitu. Jadi lebih bagus kalau vitamin itu didapatkan dari makanan sehari-hari. Oke, berarti berarti para orang tua ini tidak perlu khawatir kalau misalnya tidak diberikan suplemen atau vitamin kan, karena sekarang juga ini lagi COVID dok ya, corona juga kadang meningkat kadang tidak begitu kan, orang tua mungkin juga bingung gitu kan. Berarti tidak perlu ya dok ya? Iya, lebih bagus kalau memang kita dapatkan vitamin itu alami dari apa yang kita makan. Oke, berarti tadi asupannya memang harus tepat. Iya, asupannya harus tepat. Oke, baik dok. Baik sahabat Aisyah ID, selesai sudah perbincangan kita hari ini. Terima kasih kepada Dr. Rahma Eka Yusnita sudah memberikan ilmu dan juga pencerahannya. Dan kepada sahabat Aisyah ID, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share video-video yang ada di kanal YouTube kami. Bagi sahabat Aisyah ID juga jangan lupa kalau ingin topik apa untuk bincang kesehatan selanjutnya, komen juga di bawah. Oke, akhir kata dari saya Albirru manitaqo, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Sama-sama.